kita itu yang betul tentang sifat wajib dan sifat mustahil. Pertama, apa kalian tahu apa itu sifat wajib dan sifat mustahil? Nah, sifat wajib yaitu sifat yang wajib atau harus ada pada Nabi dan Rasul. Sedangkan sifat mustahil sifat yang tidak mungkin ada pada Nabi dan Rasul. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sifat wajib, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, fatona, yaitu cerdas. Nabi dan Rasul telah dibekali oleh Allah sifat cerdas dari mereka kecil hingga kenabian dan kerasulan mereka. Yang mana dengan kecerdasan itu mereka dapat memberikan perumpamaan kepada orang yang diingkari mereka. Yang mana dengan kecerdasan tersebut Nabi dan Rasul dapat membuktikan bahwa kenabian mereka itu benar adanya. Yang kedua yaitu sidik, jujur. Nabi dan Rasul tidak mungkin memiliki sifat itu. Yang pertama jujur yaitu hadirnya dalam diri kita suatu keinginan atau suatu kesadaran yang memungkinkan kita untuk tidak melakukan apa yang dilarang Allah, yaitu atau hal-hal yang dilupakan. Nabi Rasul tidak mungkin berbohong karena Nabi Rasul termasuk orang-orang yang terlepas dari sifat bohong dan kesalahan. Yang ketiga yaitu tablik, yaitu menyampaikan. Yang tablik artinya penyampaian, yang arti lainnya lago, yang artinya menyampaikan, yang akalnya dari lago yang artinya sampaikan. Pokok utama dari tablik yaitu amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah. Apabila kita ingin menjadi seorang pemimpin seperti Nabi dan Rasul, maka sampaikanlah hal-hal yang baik, dan jauhilah hal-hal yang buruk. Yang keempat yaitu amanah yang dapat dipercaya. Dengan sifat amanah ini Nabi dan Rasul diakui keimanannya apabila dia benar-benar bertanggung jawab atas apa yang diperintahkan Allah kepada mereka dan menjauhi apa yang telah dilarang Allah kepada mereka. Amanah yaitu hadirnya dalam diri seseorang. Amanah yaitu apabila dapat dipercaya, dan suatu kepercayaan yang dipercayakan kepada seseorang yang dapat mengembangkannya seperti yang diberikan kepada Nabi dan Rasul. Mungkin hanya yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul itu ada 4, yaitu kadzib, kitman, dan balada. Kadzib itu adalah sifat Nabi yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi dan Rasul, dikarenakan Nabi dan Rasul tidak mungkin berbohong, karena akal dan hati Nabi dan Rasul telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Nabi dan Rasul berbohong, mereka juga akan menurunkan derajat kenabian mereka. Yang kedua yaitu kitman. Nabi dan Rasul tidak mungkin berkhianat kepada Allah, dikarenakan Nabi dan Rasul itu telah diutus oleh Allah dan orang yang terpercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terus balada, bodoh. Nabi dan Rasul tidak mungkin memiliki sifat bodoh. Kitman itu menyembunyikan. Nabi dan Rasul juga tidak mungkin menyembunyikan yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah telah memberikan mereka wahyu, mereka pasti akan langsung menyampaikan perintah dan larangan kepada umat manusianya. Sekian penjelasan dari kami tentang sifat wajib dan sifat mustahil. Dan apakah kepada Ananda Juanda ada pertanyaan? Oke, saya ingin bertanya, bagaimana hubungan antara sifat wajib dan mustahil bagi Nabi dan Rasul? Saya menjawab pertanyaan dari Ananda Juanda, yaitu hubungan antara keduanya bahwa sifat-sifat wajib itu merupakan sifat yang harus dimiliki
dimiliki oleh Nabi dan Rasul untuk memenuhi misi kenabian mereka dan adanya mereka sifat-sifat mustahilnya hubungan dengan sifat-sifat mustahilnya itu dan tidak mungkin mereka miliki Nabi dan Rasul miliki karena mereka merupakan utusan Allah yang terlepas dari segala orang. Bagaimana? Mungkin cukup sampai di sini diskusi kita pada